Tadi kamu lihat nggak ada benda hitam gede di atas pas aku berhenti? Oh, kamu lihat ternyata. Lah, kamu kok lihat nggak bilang-bilang? Oke, balik lagi di YouTube PMK Padepokan Malam Kliwon. Kita sebelumnya udah ngebahas cerita dari Bang Hano ya, Jackmania tuh. Jackmania di pabrik lotion anti nyamuk. Nah, Memproduksi banyak sebenarnya. macam-macam ya. Ya biasanya kan gitu ya, satu pabrik banyak produk. Tapi kenal lah teman-teman sama produk-produknya pasti. Oke, kita langsung aja masuk ke cerita dari teman Kliwon. Dan ceritanya cukup panjang nih. Oke. Kalau gue lihat ya. Halo Bang Bimo, Bang Danu dan semua jajaran tim Podcast Malam Kliwon serta semua teman Kliwon. Nama saya Alil. Mau berbagi cerita yang sebenarnya mungkin udah umum dan biasa aja. Tapi buat saya ini kali pertama mengalami kejadian seperti ini. Sedikit mengenai kisah masa kecil saya. Saya lahir di Jakarta dan sempat menetap 4 tahun di Lebak, Banten, Rangkas Bitung. Tepatnya di kebun kelapa, Lewi Damar, sejak saya umur 3 bulan. Waktu itu saya dititipkan orang tua saya ke uak saya yang notabene kakak perempuan ibu saya. Karena dia sedang mengalami depresi semenjak pulang setelah jadi TKW di Arab beberapa tahun. Kebetulan sebelum berangkat ke Arab, dia sempat mengalami hal tragis. Bercerai dengan suami dan ditinggal pergi selamanya oleh anaknya yang waktu itu masih bayi. Harusnya anak itu sekarang menjadi kakak sepupu saya. Kenapa anak bayi 3 bulan bisa dititipkan ke orang lain tanpa menerima ASI? Ibu saya memiliki kelainan yang menyebabkan payudaranya tidak menghasilkan ASI. Jadi semenjak lahir, saya mengkonsumsi susu formula. Ya istilahnya saya disapi lah. Oke, ini flashback masa kecilnya dia ya. Waktu berlalu dan tibalah cerita ini dimulai. 23 Oktober 2021, saya berangkat pulang ke kampung halaman ibu saya setelah nggak pulang selama 2 tahun akibat COVID. Hari itu tepat seminggu sebelum ibu saya menikah untuk yang kedua kalinya, semenjak ayah saya meninggal 6 tahun yang lalu. Sebelumnya saya sudah pernah pulang ke desa Kebun Kelapa, Lewi Damar, menggunakan sepeda motor dan semua lancar jaya, aman-aman aja. Saya memang selalu menggunakan Google Maps untuk perjalanan ini. Biasanya saya pakai gurita tuh untuk ditempel di speedometer. Tapi karena kali ini saya nggak menggunakan motor saya dan menggunakan motor pacar saya, nggak bisa tuh ditempelin handphone. Sehari sebelum berangkat, radiator motor saya jebol dan bikin saya nggak berani memaksanya untuk melakukan perjalanan sejauh itu. Mau nggak mau, saya menggunakan Google Maps dengan arahan suara yang saya hubungkan ke earphone Bluetooth. Gitulah pokoknya. Sebenarnya ini hal biasa untuk saya selama bekerja jadi kurir dokumen. Tapi entah mengapa hal ini terjadi. Pukul 4 sore saya udah di rumah pacar saya dan dia pun udah siap untuk berangkat. Seperti pada umumnya, saya dan Anis, nama pacar saya, berpamitan dengan kedua orang tuanya sambil diberi wejangan pada umumnya. Hati-hati di jalan, jangan ngebut. Perjalanan terasa menyenangkan dari Pasar Baru hingga Tangerang. Dan memasuki waktu maghrib, kami sudah melewati Citra Majaraya. Lalu berhenti di pom bensin kecil untuk sholat maghrib. Saya melanjutkan perjalanan dan telah memasuki wilayah Rangkas Bitung. Normalnya, Maps akan memberikan saya arahan untuk melalui rute yang melewati alun-alun Rangkas Bitung. Tetapi Maps memberi saya informasi bahwa dia menemukan rute tercepat untuk sampai. Nah, karena info itu bikin saya mikir bahwa perjalanan bakal lebih cepat. Dan kebetulan arah ke alun-alun lagi dicor. Maka saya mengabaikan arahan itu agar Maps berubah menjadi ke rute yang lebih cepat. Saya memasuki daerah Mandala. Bertemu sebuah pertigaan yang saya tahu bahwa jika saya tetap lurus, saya akan kembali mengarah ke alun-alun yang tadi jalannya sedang dicor.
Udah gitu macet dan penuh debu. Maps mengarahkan saya untuk belok ke kanan, arah Palayangan. Saya ikutin tuh semua arahannya, kiri, kanan, lurus terus. Dan semakin diikutin, jalan semakin gelap dan sepi. Hanya mengandalkan lampu motor Beat yang jarak tembaknya cuma beberapa meter ke depan. Dan juga kilat yang sedang bersautan di langit. Suasananya mengerikan memang, tapi saya masih tenang dan tetap ngelanjutin perjalanan. Beberapa saat kemudian, saya mulai menyadari bahwa tidak ada pengendara lain di belakang, di depan, atau bahkan di arah berlawanan. Saya tetap diam dan fokus hingga akhirnya pacar saya turut menyadari. Kok gak ada pengendara lain ya? Saya hanya menyeringai di dalam masker dan bilang, ya mungkin ini karena bukan jalur utama, jadi sepi. Maps tetap memberikan arahan dan tiba-tiba jalan yang kami tempuh seperti rusak, berlubang, berlumpur, bahkan bukan seperti jalanan untuk kendaraan. Tapi saya tetap mengerti bahwa itu adalah jalan yang diarahkan karena rumput dan ilalang di kiri kanan itu membentuk jalan itu. Beberapa kali bahkan kami sempat tergelincir hingga berkali-kali berhenti dan buka handphone untuk lihat apakah kita tetap berada di jalan yang diarahkan oleh Maps. Hasilnya tetap benar. Saya dan pacar saya berpikir bahwa kami tersasar atau salah milih tujuan Maps. Oke. Beberapa kilometer berlalu dengan susah payah hingga bertemu di pertigaan, di mana di sana terdapat posko sebuah ormas terkenal dari Banten. Saya berhenti dan ngecek Maps, menoleh ke arah belokan kanan, dan melihat ada bapak-bapak berbaju serba hitam sedang duduk seperti sholat, tetapi membungkukkan badannya. Saya tanya ke dia, dalam bahasa Sunda nih aslinya ya, kalau ditranslate akan jadi kayak gini. Permisi pak, kalau mau ke kebun kelapa, betul ke sana ya? Beliau tetap pada posisi membungkuk dengan tangan kiri menopang tubuhnya, seraya menunjuk arah yang Maps arahkan. Dia bilang gini, "Oh, kaditu lurus wae kang." Kata dia, "Iya ke situ, lurus aja kang." "Oh ke situ ya, bukan ke sana gitu, bukan ke sini." Enggak, ke sana. Ya beliau menjawab normal seperti layaknya bapak-bapak lah. Oke, nuhun bah gitu. Lalu saya melanjutkan perjalanan. Bener ya, katanya ke situ kok. Motor saya nyalain lagi dan melaju berhati-hati. Maps menginformasikan bahwa 300 meter lagi tujuan saya bakal sampai. Sedangkan sejauh mata memandang, saya masih melihat hutan dan jalanan hancur ini. Maps kembali bunyi. Ding ding ding. Anda sudah sampai gitu. Sontak saya berhenti dan meminta pacar saya untuk milih rute ke arah kantor kecamatan Lewi Damar. Saya beruntung bahwa di sana sinyal tetap ada dan baterai handphone saya nggak terkuras terlalu banyak. Setelah menekan tombol mulai menuju kantor kecamatan, Maps menunjukkan bahwa arahnya masih jauh dan sekitar 14 km lagi. Semangat kami hampir patah dan berpikir buat putar balik aja. Saya nanya nih sama Anis, "Kamu gak apa-apa kan? Dari tadi diem aja, maaf ya jadi nyasar begini." "Enggak, aku gak apa-apa. Aku gak mau ganggu fokus kamu karena dari tadi kita hampir kepleset." "Kamu gak takut kan?" "Enggak, udah ayo fokus aja jalan." Beberapa saat kemudian, saya yang menggunakan headset hanya di kuping kiri itu mendengar ada suara riuh dari arah kiri dan merasa bahwa ada sesuatu yang mendekat ke arah saya. Sebagai orang yang kerja di jalan, feeling terhadap kendaraan lain yang mendekati saya tanpa harus saya lihat itu terasa sekali.
Saya pikir akan ada kendaraan yang keluar dari hutan sebelah kiri saya. Ternyata suara itu berasal dari sebuah benda seperti sorban, jubah, kumpulan asap atau serangga, atau apalah itu. Dia dari atas kiri, berhenti di atas kami. Seketika itu pula saya berhenti dan memperhatikan apa yang diinginkan benda itu kepada kami. Anis cuma diem, gak ngomong apa-apa. Suara itu seperti sound effect kemunculan monster di dalam game atau film. Benda itu bergerak-gerak di tempat dengan bagian depannya seperti mencari sesuatu, dan sempat menjorok ke arah bawah, yaitu ke arah kami. Kemudian benda itu pergi ke arah hutan bagian kanan. Saya sedikit emosi sama makhluk itu. Bisa-bisanya dia nampak di depan saya yang lagi kesel-keselnya kesasar di hutan kayak gini. Setelah makhluk itu pergi, hutan bagian kiri dan kanan saya makin mencekam. Terlihat nampak banyak sekali kepala yang seperti memperhatikan. Namun ketika terkena cahaya dari lampu yang memantul dari genangan air, kepala itu bersembunyi. Sesekali terdengar bunyi gong, tetapi saya nggak mikir bahwa itu bunyi gamelan, tembang Jawa ataupun jaipongan. Sekitar 5 km berlalu, mulai banyak siluet kaki yang menyeberang dari kiri ke kanan atau sebaliknya yang lalu lalang. Tapi ketika saya melaluinya, yang saya lihat cuma kodok yang lompat dan terlindas motor kami. Ada sekitar 2 kali kami berpapasan dengan pengendara setempat. Tapi anehnya, mereka seperti nggak melihat kami. Saya memperhatikan wajahnya yang hanya tetap terfokus dengan jalan sambil menggigit rokok. 2 kali ketemu orang, dan 2 kali itu juga pengendaranya adalah bapak-bapak. Waktu berlalu dan kepala-kepala serta kaki itu mulai menurunkan intensitasnya. Hingga beberapa ratus meter di depan, saya melihat ada tempat pemotongan ayam. Saya sadar bahwa kami sudah dekat ke jalan aspal, karena saya tahu pemotongan ayam itu harusnya nggak jauh dari rumah nenek saya. Tetapi kami masih harus menempuh jalan yang berlumpur itu. Dan kemudian di depan terlihat perkampungan kecil. Juga ada 1 buah ambulans dan bendera kuning. Dalam hati saya berucap, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika melewati ambulans, di belakang mobil itu ada seorang lelaki muda memenggangi handphone. Saya pun berucap, permisi. Tetapi orang itu tidak menoleh ke arah kami. Padahal saya tetap memperhatikan wajah merengut orang itu yang menghadap ke layar. Tibalah kami keluar ke jalanan aspal. Saya berucap alhamdulillah dan berkata kepada Anis, tadi kamu lihat gak ada benda hitam gede di atas pas aku berhenti? Oh, kamu lihat ternyata. Lah, kamu kok lihat gak bilang-bilang? Jadi dua-duanya lihat ternyata. Iya. Lah, aku langsung zikir dan berusaha berpikir positif tahu, makanya aku diem terus. Astagfirullah, aku kira cuma khayalan aku doang karena lagi kesel. Tadi kamu juga dengar suara-suara gak waktu makhluk itu datang? Iya, aku denger. Jelas banget kayak suara riuh gak jelas gitu. Aku denger tapi tipis banget suaranya. Aku pikir itu hewan, burung gitu. Tapi kok gak ada sayapnya, cuma kayak jubah terbang aja. Setelah itu kamu ngeliat gak sekitar kita tuh banyak kepala-kepala muncul? Enggak, aku banyak merem sambil berdoa. Aku takut. Oke, intinya gitulah. Jalan aspal itu masih harus ditempuh sejauh 5-6 km lagi. Entah kenapa jalannya terasa asing, gak seperti biasanya. Saya pikir karena saya udah lama gak pulang, jadi jalannya udah beda. Satu lagi kesialan yang kami alami, saya gak menemukan rumah nenek saya.
saya masih melihat bahwa kiri kanan banyak rumah dengan lampu yang padam. Hingga akhirnya saya melihat satu-satunya masjid terdekat dari rumah nenek saya. Kemudian sadar bahwa saya udah kelewatan sekitar 300-400 meter. Lah, kelewatan nih. Masjid ini adanya di setelah rumah nenek aku. Ah, masa? Ya udah putar balik. Dan ketika saya putar balik, saya baru ngeliat bahwa rumah-rumah di sekitar lampunya nyala. Dan saya akhirnya melihat rumah nenek saya. Wah, anjing. Tadi tuh gak ada loh rumah oma. Rumah depan itu, kata si pacar saya kan. Iya. Wah, nih anjing, ada apaan ya itu. Udah jangan marah-marah lah. Udah nyampe kan yang penting. Iya, tapi tadi tuh cuman gelap doang. Tadi pas aku lewatin, aku lihat lampunya nyala kok. Si Anis ngomong gini ya. Ada orang yang lagi nongkrong di situ. Tapi kan aku nggak tahu kalau itu rumah oma kamu. Masa sih? Iya. Oke, di depan rumah nenek saya ada warung kecil tempat bibi saya jualan makanan. Dan suaminya buka bengkel kecil juga di sebelahnya. Aneh banget, saya nggak ngelihat tempat itu ketika saya sampai. Nanti sampai dalam, salim-salim langsung mandi ya kalau bisa. Iya, tapi nanti mau login Google Classmeet dulu ya. Soalnya dosennya jadi ngajar malam ini. Akhirnya kami sampai dan hanya saya yang bersih. Saya pun gak mandi, cuma cuci kaki, cuci muka dan cuci tangan aja. Pacar saya langsung bergegas membuka HP dan menyiapkan alat tulis untuk nyimak perkuliahannya malam itu. Jam 8:30 kami sampai. Nenek saya pun udah menduga bahwa ada masalah di perjalanan sehingga saya harus ngaret. Lalu saya ceritain kalau saya kesasar. Pacar saya selesai kuliahnya dan saya minta dia buat mandi. Dia bangun lalu sempoyongan hampir terjatuh. Aduh, aku lemas banget, kata dia. Neng, cepet makan Gi gitu. Lagian kamu disuruh cuci badan dulu, malah nunda-nunda gitu. Akhirnya si Anis bersih-bersih badan, ganti pakaian tidur, dan segera menuju kamar yang bakal ditempatin untuk ngambil handphonenya. Kata Oma, tidurnya misah, gak boleh bareng. Kamu tidur di situ ya. Ya udah, temenin aku nonton film yang aku download dulu. Kamu jangan tidur dulu ya, kata si Anis. Kami lanjut nonton film dan setelah film selesai, kami masuk kamar masing-masing. Anis ini memang tipikal yang gampang tidur lah, sedangkan saya sulit banget buat tidur. Akhirnya saya buka tuh YouTube channelnya PMK sampai jam 2 pagi. Saya maksain diri untuk tidur karena paginya saya harus pergi ziarah ke makam ayah teman saya. Oke, mereka pun sampai di Jasinga pukul 11 malam. 2 motor, 4 orang, karena memang berangkat dari jam 8 malam. Durasi perjalanan yang normal dibanding kami yang berangkat dari jam 4, malah sampai tujuan hampir 5 jam. Paginya saya bertemu dengan mereka dan menceritakan semua kejadiannya. Dan sesampainya di Jakarta, saya mereview perjalanan di jalan itu menggunakan Google Street View. Di Maps, jalanan itu bagus dan gak serusak yang saya lalui. Oke. Terima kasih sudah dibacakan ya. Maaf kalau cerita ini biasa aja, apalagi buat pengendara. Sukses selalu untuk podcast Malam Kliwon. Oke, terima kasih. Ini masuknya daerah mana sih? Rangkas Bitung. Ya, Rangkas Bitung, Pak. Tangerang kan ya? Rangkas Bitung ya? Udah Banten, Pak. Iya Tangerang. Iya Tangerang, iya. Tangerang kan Banten. Apa namanya? Emang masih ini ya Cil ya? Masih banyak
Tapi provinsinya Banten. Hutan-hutanan. Lah iya kan Tangerang emang Banten, Jon. Oh iya benar. Emang maksudnya masih begitu ya? Hutan-hutan gitu ya. Oh, kayak pas gua ke Gunung Sindur aja masih begitu ya. Kanan kirinya. Kebun kelapa Lewi Damar. Ini apaan ya yang nongol ya? Orang ilmu kata gue mah. Bisa jadi. Di bayangan gue kayak Harry Potter gitu loh. Kayak di Harry Potter gitu, jubah doang gitu. Lewi Damar, Lebak. Oh. Iya, Banten. Di daerah ini terdapat suku Baduy yang tinggal di desa Kanekes. Pak camatnya namanya Endi Suhendi. Ya, ilah. Lah Too ini much ada information. Ya buat apa juga? RW 3 siapa ya namanya? masih begini leh. Tuh. Oh, tuh Lewi Damar tuh. Ini. Iya. No. Oh, iya sih. Wah, Emang masih jarang aspal gitu ya, tapi udah mulai di aspal gitu. Masih tapi asri lah. Iya, asri banget. Si Abah ini orang bener ya berarti ya, bukan kue lopis ya. Ya bukan Yang dong. dia tanya tadi lewat sini bukan gitu. Benar. Tapi bisa mungkin bukan kesasar ya, tapi bisa jadi kayak di perjalanan-perjalanan kalau Alas Roban atau beberapa pengendara lain yang kayak Mas Alit juga tiba-tiba masuk dimensi lain gitu. Oh, Mas Alit tuh yang ada videonya ya bahkan ya? Hah? Yang ada videonya kan Alit? Iya, ada videonya viral waktu itu. Yang warungnya dia lagi ya? Iya. Anjing, merinding gue. Spanduk. Iya spanduk. Iya, mungkin dia sempat menyeberang gitu kali ya di perjalanan ini, dia dan si pacarnya ini. Mungkin ya. Kalau nyasar nggak tahu juga sih. Teman Kliwon kali ini ada yang orang situ, orang Rangkas Bitung. Tahu nggak ya jalan yang dimaksud ini? Apakah jalan beneran ada di sana, atau si Mas Alil ini beneran ngilang bentar gitu? Berarti kan range waktunya sore kan? Iya, sore, kayak waktu-waktu sandekala gitu loh. Iya, itu Jelang-jelang maksudnya. maghrib. Senja kala cerita. Waduh. Oren tulangnya teh jingga tuh. Iya. Ditemani kopi dan masalah biasanya. Kok ada masalah? Iya, kayak Irfan Ghaufur loh. Lucu banget tuh dia kalau udah narik napas. Iya. Denganmu tenang. Yang gak lucu cuman Ivan Carlos, Pak. Botak. Mau lo ditanduk. Ivan Carlos. Ya udah. Gitu dulu ya. Iya. Cerita dari Rangkas Bitung. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.